Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kukira yang nyawab salam lembut ni jamaah umum baik. Tiko polisi menpuasone lagi lesu jai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal Qur'an ilaina hudan lil muttaqin, hudan lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita takzimi Bapak Kapolres beserta Ibu Kapolres. Walaupun tadi jabatannya dua, ada Kasat Lantas ya, jadi double gawe ibu nih, di OI dan di Palembang. Seorang ibu memang hebat. Maka Pak Andi ini hebat bukan karena Pak Andinya, karena ibunya tuh. Karena lebih banyak tugasnya ternyata. Sudah ngurus masyarakat, ngurus Pak Andi mulu. Nah itu yang hebatnya tuh. Alhamdulillah hari ini kita dikaruniakan Allah berbagai macam nikmat. Di tempat yang mulia ini, di tempat pelayanan masyarakat, tempat kita mengabdi, kita dikumpulkan Allah di bulan suci Ramadan, di hari yang baik. Bahkan tadi malam adalah malam yang baik, karena malam 17 Ramadan adalah turunnya Al-Quran, yang hari ini kita peringati, dan kita akan mengambil hikmah dari peringatan itu. Salawat beriring salam mari senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, baik unsur pimpinan ataupun bagian-bagian yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya tahu di sini banyak hadir bapak-bapak Kapolsek, terutama di meja 2. Kapolsek semua nampaknya. Bahkan ada yang dari Betawi. Ya, Pak Soni. Itu ciri khas Tanjung Batu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran agama kita ada satu hal yang mesti kita patuhi, yaitu aturan beragama, dan itulah adalah kitab, dan kitab kita adalah Al-Quran. Saya tidak bisa berpanjang-panjang karena waktu kita memang singkat. Jam 6 lewat 12 tadi Pak Yanto ya, sudah maghrib. Jadi saya ngambil inti hari ini ada dua tema. Tema berbuka bersama. Intinya kalau berbuka bersama tidak ada yang berbuka duluan. Kalau dia berbuka duluan, nyawa dari sini. Karena kita nak buka sama-sama. Karena lah duluan. Cuma insya Allah yang sudah hadir ini tidak ada yang sudah berbuka duluan. Kecuali yang uzur syar'i. Siapa yang uzur syar'i? Ya ibu-ibu ini. Jadi kalau yang nak berbuka duluan, jadi ibu-ibu. Itu ada alasannya. Kalau bapak-bapak nak kata alasan, kecuali sakit atau dalam perjalanan. Berbuka bersama ini adalah salah satu sunnah, apalagi kita melaksanakannya pasti di awal-awal. Maka kita menggapai sunnah dari ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita mengambil sunnah untuk berjamaah. Yang sedikit cukup, yang banyak berkah. Itulah konsep berjamaah. Konsep bersama-sama, ada jalinan silaturahmi. Yang lama tidak ketemu, sore ini bisa ketemu. Yang lain lintas tugas, hari ini bisa ketemu. Siapa tahu kaji tak ketemu lagi masalahnya. Mungkin sejak sedang lebaran
pulang kampung, tidak lagi pulang ke Kapolres ini. Nah, kita tidak pernah tahu. Maka silaturahmi ini kita manfaatkan untuk saling memberikan maaf dan saling meminta maaf. Kalau salah sudah memang hukumnya manusia, salah sudah pasti. Tapi orang yang terbaik, baik dalam ajaran agama yang menyadari kesalahan dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini adalah bulan bertaubat atas segala khilaf dan salah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kita sedang memperingati acara nuzulul Quran. Acara nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sudah dibacakan oleh qari tadi yang mewakili generasi saya, diambil oleh kepolisian untuk turut bagian. Ada yang dari jalur tahfiz. Alhamdulillah, ini mewarnai dari anggota kepolisian. Kalau soal nyanyi, anggota polisi banyak Pak yang pacak nyanyi, bahkan hebat kalau nyanyinya. Tapi kalau yang ngaji, nah ini tidak banyak. Maka bahwa ini adalah sebuah regenerasi yang baik untuk mewarnai di dalam lembaga ini adalah sangat baik. Tapi lagi-lagi anakku yang tampil tadi atau Adinda yang tampil tadi, jangan sampai engkau diwarnai, justru engkau harus mewarnai. Kaget apalah kedikitan, justru diwarnai, hilang ngajinya tadi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kitab suci. Kenapa suci? Karena dia terlepas dari campur tangan manusia. Ditantang oleh Allah, kalau kamu ragu terhadap kitab suci Al-Quran, maka datangkan satu surat. Dari dulu tidak ada yang sanggup mendatangkan satu surat pun yang menandingi Al-Quran. Bahwa keindahan Al-Quran, redaksinya indah, maknanya dalam. Kalimatnya kita dengarkan indah dan menarik. Coba kita perhatikan surat-surat pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Semua ad semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nas semua. Strukturnya bagus, redaksi bagus, maknanya dalam. Kalau kita ingin mempelajari sesuatu yang belum kita dapatkan jawabannya, maka jalan yang terakhir adalah Al-Quran. Maka oleh karena itu Al-Quran itu kita jadikan imam, jangan kita jadikan makmum. Maksudnya apa Ustaz? Kalau Al-Quran kita jadikan imam, dia di depan kita. Rujuklah segala kesulitan hidup, kembalilah kita kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran berkata boleh, maka kita lakukan sesuatu yang boleh. Tapi Al-Quran mengatakan tidak boleh, maka berhentilah, karena kita menganggap itu adalah imam kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah Al-Quran sejak dari dini. Anak-anak tadi tahfizul Quran. Karena semua kehidupan kita, apalagi kita seorang muslim, maka kita harus mempersiapkan untuk makna yang dalam mungkin kita tidak bisa. Paling tidak kita bisa membaca, terutama untuk beribadah. Membaca suratul Fatihah adalah hukumnya rukun dalam sholat. Minimal kalau kita tidak baca ngimami di masjid, jadi imam bini kita jadilah. Kalau kita tidak hafal Al-Quran, suratul Fatihah wajib, mana kita nak sholat? Tidak hafal ayat-ayat pendek, mana kita nak ngimami bini kita di rumah? Kalau soal pekerjaan, pangkat lebih tinggi, kalau bini tetap di rumah jadi imam. Pak Kapolres tidak? Ibu dah baca nak jadi imam. Gantian malam ini kan, aku ini kan juga punya hal yang penting. Tidak bisa. Tetap yang jadi imam Pak Andi, Pak Haji Andi. Alhamdulillah beliau sudah naik haji. Mabrur insyaallah, amin, Allahumma amin. Bacaan suratul Fatihahnya bagus. Surat pendek ada hafalan. Minimal 3 kok jadilah Pak Bu. Punya hafalan tuh. Trikul jadilah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas.
3 kul. Cuma kaget setelah Ramadan tambahi. Jangan sampai kaget ngimami bini di rumah, sembahyang sholat maghrib, rakaat pertama sudah surat Al-Fatihah, baca qul huwallahu ahad, lah ketebak oleh bini kita. Pasti yang kedua ini qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq. Karena hafalan kakak itu itulah 3 kok itulah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pelajari Al-Qur'an untuk mengambil bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari Al-Qur'an sebagai imam kita. Apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan sebagai seorang hamba Allah yang muslim, maka kita kembali kepada undang-undang yang tertinggi, yaitu Al-Qur'an yang kita anut di dalam perjalanan hidup kita. Undang-undang yang dibuat manusia bisa berubah, tapi undang-undang yang dibuat oleh Allah akan berlaku sepanjang zaman dan akan berlaku sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa perlu Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an ini menemani kita semasa hidup di dunia dan sampai kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya anak-anak yang seperti ini bisa baca Al-Qur'an, sejuk hati kita. Kapan kita sakit atau neneknya sakit, maka dia bisa membacakan Al-Qur'an, mendoakan. Tapi kalau tidak baca Al-Qur'an, ilmu agama tidak pernah tahu, tidak kata gawe lain. Kapan kakeknya sakit, ngambil HP, dia selfie. Kakeknya langos-ngosan, nak sakratul maut, dia ambil selfie dulu, lalu kirim chat, tolong doa ya, tidak kata gawe lain. Kalau dia baca Yasin, dia baca Yasin mendoakan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat peristiwa nuzulul Quran, mari kita kembali, kita pelajari Al-Quran, kita kembali kepada aturan-aturan alam. Aturan-aturan alam itu tidak lain adalah agama yang sangat dapat memberikan solusi dalam kehidupan kita. Masalah sulitnya hidup, masalah apa yang kita hadapi, semua termaktub di dalam Al-Quran. Menenangkan jiwa, menyejukkan hati kalau dibaca. Tapi bagi siapa Ustaz? Bagi orang-orang yang beriman kepada kitab tersebut. Tapi orang yang tidak beriman tidak akan merasakan itu, Pak. Bahkan sebaliknya, kalau dibacakan Al-Quran panas dia. Ngapa Tat? Banyak iblisnya di awaknya. Kalau dengar baca Al-Quran panas dia, tidak betah. Tapi kalau mendengarkan lagu, oh senangnya dia. Tapi baca Al-Quran dia tidak betah. Berarti di dalam diri kita ini banyak iblis. Maka sekarang dekatkan diri kita dengan Al-Quran, agar Al-Quran menjadi syafaat kita, baik di dunia maupun kita di alam kubur, apalagi di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memegang hidupnya dengan Al-Quran sebagai pedomannya, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kita tidak lagi bertemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad berpesan, taraktu fikum amraini lan tadillu abada in tamasaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasul. Kata Nabi, kutinggalkan 2 perkara kepadamu wahai umatku, kalau kamu berpegang teguh kepada 2 hal ini, maka akan selamatlah dunia dan akan selamatlah akhirat. Apakah itu? 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah. Maka kembali kita mempelajari Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, tidak hanya untuk di bulan suci. Tadi sudah disebutkan pantun MC tadi. Di bulan-bulan lain, di waktu-waktu kosong, tidak salah pas jago di pos baca selembar. Apalagi Al-Quran sekarang tidak mesti besar, cukup di HP saja. Buka selembar, baca maknanya. Mungkin selama ini kita bangga dengan Al-Quran, tapi kita tidak pernah tahu apa istimewa Al-Quran. Baca terjemahannya, Pak. Ngapun yang disebut surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sapi betina. Ngapulah surat ini disebut Al-Baqarah. Oh, ternyata ada cerita sapi betina. Selama ini kita tidak pernah tahu. Ngapa surat An-Nisa? Ternyata banyak cerita tentang wanita. Banyak cerita wanita di dalam surat An-Nisa. Kalau kita pernah baca, tidak tahu ceritanya. Sama lah cak undang-undang untuk menerapkan pasal ini, pasal itu. Kalau tidak dibaca, tidak tahu.
Tapi kalau kita baca, insya Allah dia akan mendatangkan petunjuk kepada kita dan memberikan arah hidup bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal 5 menit lagi kita akan berbuka. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini dari 2 momen yang penting. Pertama, berbuka bersama pada hari ini diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menunggu satu hal yang namanya malam Lailatul Qadar, dan malam itu tidak akan pernah tahu oleh hamba siapapun kecuali nanti Allah yang mempertemukannya. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan malam Lailatul Qadar ditemukan Allah Subhanahu wa taala.